pembahasan materi berupa perubahan makna dan pergeseran makna. Dalam perkembangannya, bahasa mengalami perubahan makna atau pergeseran makna. Hal ini tergantung bagaimana pengguna memilih atau menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan makna tertentu dalam kalimat yang digunakannya. Perubahan makna terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama, ameliorasi atau memiliki makna membaik. Makna sekarang lebih baik atau lebih terhormat daripada makna semula. Contoh, kata tunawisma lebih baik maknanya sekarang daripada kata gelandangan. Kata anugerah lebih baik daripada kata pemberian. Wanita lebih baik daripada kata perempuan. Contoh penggunaan dalam kalimat: Bapak Aldi mendapatkan anugerah berupa putri yang cantik jelita. Kata anugerah lebih baik daripada kata pemberian. Yang kedua, perubahan makna berupa peorasi atau memburuk. Makna sekarang terasa lebih kasar atau kurang terhormat atau lebih buruk atau lebih jelek dari makna dahulu. Makna dahulu dikatakan baik, tapi makna sekarang belum tentu baik, justru malah memburuk. Contoh, kata bunting kurang halus daripada kata hamil. Gerombolan, sindikat, mafia, ataupun geng, maknanya lebih jelek atau lebih buruk daripada kata sekelompok untuk zaman sekarang. Kata buruh lebih jelek maknanya daripada kata karyawan. Contoh dalam kalimat, gadis pantai itu teringat akan masa lalunya ketika ia menjadi bagian dari gerombolan anak-anak pencari ikan di sudut pelelangan. Kata gerombolan maknanya lebih jelek atau lebih buruk sekarang ini dibandingkan dahulu. Yang ketiga, perubahan makna berupa generalisasi atau maknanya meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna dahulu atau makna semula. Contoh, kata taman, pesawat, bapak, dan lain-lain. Taman maknanya sekarang lebih luas daripada dahulu. Dahulu taman hanya digunakan untuk taman bunga atau taman berupa kebun yang isinya bunga-bunga. Tapi sekarang taman bisa digunakan untuk taman bacaan, taman kanak-kanak, dan yang lainnya. Kata pesawat. Pesawat dahulu hanya dipakai untuk pesawat yang bisa terbang di udara. Sekarang maknanya lebih luas. Di rumah pun ada pesawat, seperti pesawat telepon, pesawat radio, pesawat televisi, dan lainnya. Kata bapak. Kata bapak maknanya lebih luas dibandingkan dahulu. Makna semula, bapak merupakan orang tua laki-laki suami ibu. Tapi makna sekarang, semua laki-laki yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya akan dipanggil bapak. Perubahan makna berikutnya yang keempat yaitu spesialisasi atau menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna semula. Contoh, kata sarjana, makna semula orang yang pandai. Sekarang hanya digunakan untuk orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi, maka akan disebut sebagai sarjana. Mereka yang lulus dari perguruan tinggi S1 maka akan dikatakan sebagai sarjana. Kemudian yang kedua, kata madrasah. Madrasah itu merupakan sekolah. Tapi sekarang sekolah yang menggunakan kata madrasah merupakan sekolah khusus yang lebih banyak agamanya atau sering disebut dengan sekolah agama. Kemudian yang ketiga, kata ustadz.
Semula ustadz itu adalah orang yang ahli agama, tapi sekarang tidak semua yang ahli agama akan disebut sebagai ustadz, tapi khusus untuk lulusan pondok pesantren akan dipanggil sebagai ustadz. Kemudian perubahan makna yang kelima, sinestesia. Perubahan makna karena pertukaran tanggapan alat indera. Contohnya, lagunya enak didengar. Lagu itu didengar, bukan dirasakan. Maka mestinya lagunya merdu. Tapi karena mengalami perubahan makna dengan indera pencecap, dengan indera pendengaran, maka menjadi lagunya enak didengar. 2. Kata-katanya kasar. Terjadi pertukaran pada indera peraba terhadap indera pendengaran. Kata-kata didengarkan bukan dirasakan, bukan diraba. Sehingga benarnya adalah kata-katanya merdu, kata-katanya sangat nyaring, kata-katanya. Ketika menggunakan kata-katanya kasar, kata kasar merupakan indera peraba, maka di sini terjadi pertukaran indera antara indera peraba dan indera pendengaran. Berikutnya senyumnya manis, indera pencecap dengan indera penglihatan. Sambutannya dingin, indera pendengaran dengan indera peraba. Pengalamannya pahit, indera peraba dengan indera pencecap. Perseteruan yang memanas, indera pendengaran dan pencecap. Tatapannya tajam, menusuk kalbu, indera penglihatan dan peraba. Kemudian perubahan makna yang keenam yaitu asosiasi. Perubahan makna karena dikiaskan dengan hal lain yang memiliki persamaan sifat. Biasanya kata asosiasi itu maknanya lebih buruk atau memiliki makna negatif, makna yang jelek. Contoh, masalahnya cepat selesai karena ia menggunakan amplop. Kata amplop merupakan uang sogok. Kata amplop memiliki makna asosiasi yang orang bisa berimajinasi bahwa amplop itu memiliki makna yang tidak baik. Masalahnya cepat selesai karena ia gunakan amplop. Amplop yang sesungguhnya adalah merupakan bungkus surat atau sebagai sampul surat, tapi di sini digunakan sebagai sesuatu yang tidak terlihat, digunakan untuk memberikan uang sogokan atau uang pelicin. Maka memiliki makna asosiasi. Yang kedua, ia melihat masalah itu dari kacamatanya sendiri. Kacamata yang sebenarnya adalah digunakan sebagai alat bantu penglihatan, tapi kacamata di sini memiliki makna sudut pandang pribadinya. Jadi ia melihat masalah itu secara subjektif dari pendapatnya sendiri, menggunakan kata kacamata. Ia melihat masalah itu dari kacamatanya sendiri. Yang ketiga, ia masih hijau untuk menjalani bahtera rumah tangganya. Kata hijau memiliki asosiasi bahwa masih muda, masih belum berpengalaman, dan dikatakan masih hijau karena masih kecil. Seperti halnya tanaman yang hijau, tanaman yang belum memiliki buah, tanaman yang masih berkembang. Menjalani bahtera rumah tangga. Bahtera itu merupakan kehidupan, maka dikatakan mengarungi. Ia masih hijau untuk menjalani bahtera rumah tangganya. Anaknya masih muda, belum pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ia sikat semua pertanyaan itu dengan cerdas. Kata sikat itu adalah benda untuk membersihkan sesuatu sebersih-bersihnya, maka kata sikat juga memiliki asosiasi
memiliki makna habis, tak tersisa. Ia sikat semua pertanyaan itu dengan cerdas. Kata sikat di sini memiliki asosiasi habis. Dari perubahan makna kita beralih pada pergeseran makna. Pergeseran makna terbagi atas dua. Yang pertama pleonasme, yaitu kalimat yang sudah jelas dijelaskan lagi sehingga menjadi kalimat berlebihan, atau kalimat yang disebut dengan kalimat hiperbola, kalimat berlebih-lebihan, kalimat yang lebay, bermajas hiperbola. Atau dalam EYD sering dikatakan menjadi kalimat tidak efektif, kalimat yang berlebihan. Contoh, penerima hadiah harus segera maju ke depan, naik ke atas panggung. Kalimat ini berlebihan atau kalimat ini hiperbola kalau menggunakan majas, tapi kalimat ini jelas tidak efektif karena orang yang sudah maju pasti dia ke depan. Kemudian naik, pasti naik itu ke atas, tidak usah disebutkan dua-duanya. Penerima hadiah harus segera maju ke depan, naik ke atas panggung. Kalimat ini tidak efektif. Jika diefektifkan akan menjadi penerima hadiah harus segera maju ke atas panggung. Maju, kemudian dia naik ke atas panggung. Tapi tidak menyebutkan maju ke depan, naik ke atas. Nah, karena di situ terjadi tidak efektif. Contoh yang kedua, anak itu jatuh ke bawah dari atas pohon mangga. Jatuh ke bawah. Orang jatuh itu ke bawah. Jatuh ke bawah pasti dia sudah dari atas, sehingga dikatakan jatuh ke bawah dari atas. Ini terjadi kalimat yang berlebihan. Bahkan terjadi 3 kata yang menyatakan kalau itu berlebihan. Cukup katakan anak itu jatuh dari pohon mangga. Pergeseran makna yang kedua yaitu koreksio. Kata yang sudah benar diperbaiki sehingga menjadi salah karena kejanggalan lafal atau tidak mengerti konsep sebenarnya. Atau mungkin bahkan disebabkan oleh ketidakbakuan penulisan. Contoh, jangan suka menasihati kalau dirimu belum benar. Dikoreksi menjadi, jangan menasehati kalau dirimu belum benar. Kalimat ini menjadi salah. Secara pendengaran, menasihati dengan menasehati, orang lebih cenderung menasehati. Tapi kebakuan dalam kalimat menggunakan kata EYD atau kata yang baku adalah menasihati. Secara ejaan, secara bentuk baku tertulis menasihati. Yang atas yang betul. Begitu dikoreksi menjadi jangan menasehati kalau dirimu belum benar, terjadi kesalahan. Maka ini disebut pergeseran makna koreksio. Contoh yang kedua, tamu undangan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kalimat ini sudah betul, dipersilakan. Orang akan mengoreksi mungkin karena dirasakan salah kata dipersilakan kurang huruf H sehingga menyatakan kalau itu salah. Mungkin orang yang mengatakan itu karena tidak mengerti konsep tentang tata baku tata kalimat. Kata kalimat atau kata baku dia belum paham, akhirnya dikoreksi menjadi para tamu undangan dipersilahkan memasuki ruang sidang. Para tamu undangan dipersilahkan memasuki ruang sidang. Tamu undangan itu sudah banyak, tamu undangan. Dipersilahkan menggunakan kata dipersilahkan menjadi salah. Nah,
Terima kasih telah menyimak tayangan kami, semoga bermanfaat. Subscribe tayangan ini, kami doakan sukses selalu di masa yang akan datang. Ketemu lagi pada pembahasan berikutnya, semoga menambah pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.